siang, Sobat Sehat Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi kita di acara Bincang Sehat dari podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Yang kebetulan hari ini kita mengangkat tema terkait program pencegahan dan pengendalian tuberkulosis. Karena kenapa kita angkat tema tersebut, tentang topik tersebut, karena memang kita akan memperingati Hari TBC Sedunia di tanggal 24 Maret. Terkait hal tersebut, kita perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penyakit TBC. TBC ini sebenarnya penyakit yang sudah lama ya, Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua. Kita sudah sering mendengar istilah TBC atau tuberkulosis. Tapi di lapangan mungkin masih belum banyak yang teredukasi dengan baik terkait TBC. Hari ini kita mencoba mendalami terkait hal tersebut dengan dua orang narasumber yang hadir hari ini yang luar biasa. Ada Dr. Elis Fitriani, spesialis paru dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Terima kasih Dr. Elis. Kemudian ada Bu Hermin, ya, seorang kader TB dari Puskesmas atau dari Kelurahan Prapatan yang berjuang di masyarakat, mencoba menemukan kasus banyak-banyaknya sehingga bisa memutus mata rantai penularan TBC. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja di kegiatan kita hari ini gitu ya. Kita mencoba untuk memperdalam terkait TBC, kita mencoba mengerti dan memahami terkait TBC. Mungkin dari pertama terkait TBC kita mungkin bertanya ke ahlinya dulu, ke Dr. Elis, spesialis penyakit paru. Dr. Elis, apa sih itu TBC itu apa gitu kan, sering banyak pertanyaan dari masyarakat. TBC itu apa sih, sering dengar kamu nanti batuk-batuk gitu, nanti ada yang batuk misalnya, gitu, oh kamu ini TBC gitu. Kalau ditanya TBC itu apa, nggak ngerti. Jadi makanya kita dengar penjelasannya dari Dr. Elis seperti apa, Dok. Monggo, Dok, silakan. Terima kasih Dr. Dewa. Ya, hai Sobat Sehat Balikpapan, saya Dr. Elis Fitriani, spesialis paru di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Sedikit sebenarnya mungkin orang banyak yang tahu Dr. Dewa. Bayangannya TBC itu pasti penyakit penular yang biasanya ini dikhususkan orang-orang yang ini, Dok, orang yang menengah ke bawah gitu. Bayangannya seperti itu, padahal tidak. Jadi penyakit ini adalah penyakit infeksi di parenkim paru yang diakibatkan oleh infeksi dari Mycobacterium tuberculosis yang kompleks. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini sangat menular sekali. Jadi kadang-kadang orang, Dok, itu apa bedanya dengan flek paru? Sering ya muncul flek paru. Itu bahasa istilah awam, flek paru. Tapi flek paru yang dianggap masyarakat itu, Dok, ada putih-putih kabutnya di dalam parunya, itu dibilang flek. Itu bukan TBC, dokter. Untuk menentukan TBC itu seperti apa, kita harus menentukan, ada kriterianya ya, dokter ya. Jadi dari gejalanya pasti Kak Bu Helmi sering dengar ya, Bu ya. Pasti Bu Hermin itu tahu batuk ya, batuk lama lebih dari 3 minggu, kemudian ada kadang sesak, ada demam meriang-meriang ya. Nah, jadi subfebris, bukan yang demam tinggi, nafsu makan turun, berat badan turun, keringat malam, itu biasanya muncul periodenya kronik, Dokter Dewa, lebih dari 3 minggu. Kalau Dok, apa bedanya sih dengan yang flek yang satunya? Nah, ini biasanya rancu dengan infiltrat atau fibroinfiltrat. Pada pasien TB biasanya muncul fibroinfiltratnya khas, biasanya di area apex. Apex itu di area atas ya. Kenapa di area situ? Karena ternyata banyak terkandung oksigenasi di dalam area itu. Kalau pada infiltrat di paru, karena biasanya istilah medisnya adalah pneumonia. Nah, orang menyebutnya itu juga flek gitu. Padahal istilah flek itu istilah masyarakat yang sebenarnya kita bisa mengetahui ini infeksi akut atau kronik. Kalau TB infeksinya adalah kronik, lebih dari 3 minggu gejalanya. Tapi kalau pneumonia infeksinya biasanya akut, kurang dari 2 minggu. Bedanya adalah penunjukan dari bakteriologisnya. Kalau dari TB sudah jelas pasti pemeriksaan TCM atau Gen Expert, jadi dahaknya boleh dengan seputum BTA 3 kali atau sekarang sih kita menggunakan 2 kali seputum BTA sewaktu-sewaktu atau pagi dan sewaktu, itu menunjukkan ada Mycobacterium tuberculosis yang muncul. Andaikan, Dok, dahak saya itu negatif nih,
kok saya masih diobatin TB? Pasti orang banyak itu, Dokter Dewa. Saya itu seperti ini ya, tapi ronsennya mendukung tidak? Ternyata ronsen mendukung. Ada tanda-tanda infeksi TB yang akut. Contohnya kalau dari ronsen terlihat fibroinfiltrat, kemudian kavitas, kemudian efusi pleura. Kalau dari ketiganya itu muncul, ya sudah pasti kita harus berpikir bahwa kemungkinan acute aktifnya dari TB ada. Jadi ada indikasi untuk memasukkan OAT walaupun dahak negatif. Makanya diagnosanya ada juga TB paru kasus apa, dalam mikrobakteriumnya apa, tetap dilakukan terapi dan evaluasi untuk berikutnya. Itu Dokter Dewa. Ya, sedikit pencerahan ya teman-teman semua ya, bahwa memang tadi sudah dijelaskan Dokter Elis kenapa sih kok ronsennya senang di bagian atas gitu ya, karena memang di bagian atas tuh kaya akan oksigen gitu ya. Ya ibaratnya kalau pakai analogi sekarang tuh ibaratnya kalau misalnya di bagian atas tuh banyak minyak goreng di situ pasti kan kuman minyak itu sama ya ceritanya. Jadi banyak ibu-ibu karena ya itu sifat daripada ini aerob ya, dia butuh udara ya. Karena kuman ini sangat butuh dengan oksigen teman-teman semua, jadi makanya kesana. Oke, kita berlanjut ke narasumber berikutnya. Ini kader TB kita yang luar biasa ya, jadi yang berjuang di lapangan, yang turun langsung ke masyarakat gitu ya Bu ya. Bu, ini sudah berapa lama Bu jadi kader TB? Mulai November 2018. 2018 ya, kurang lebih sekitar 3 tahun lebih ya Bu ya, 3 tahun lebih. Oke, Ibu selama bertugas itu Ibu ngapain aja di masyarakat? Ya, pertama investigasi kontak. Jadi jika kita mendapatkan data dari puskesmas. Oh, dijelasin dulu Bu, investigasi kontak itu seperti apa gitu kan, belum paham nih sobat-sobat. Investigasi kontak ini kita mendapatkan indeks kasus atau nama pasien TB dari puskesmas. Ya. Lalu kita dapat alamat, kita turun ke lapangan, kita melakukan screening. Oh gitu. Ya, kita melakukan screening. Yang pertama kontak serumah. Kontak serumah sudah dapat, lalu kontak di sekitar rumah yang biasanya kita katakan kontak erat. Itu minimal 20 orang. Kita screening apakah ada yang batuk, kalau ada yang batuk langsung kita rujuk. Apakah ada yang balita, walaupun balita itu tidak ada gejala seperti tadi Ibu sebutkan, langsung kita rujuk. Lalu walaupun ada yang tidak batuk tapi memiliki satu gejala lain di luar batuk dan satu faktor resiko, itu juga kita rujuk. Kita ada surat rujukan, jadi dengan surat rujukan itu kita mengatakannya surat sakti. Karena dengan surat itu tanpa antri, tanpa bayar, bisa langsung bertemu dengan petugas pemegang program TB. Itu ya, jelas ya teman-teman semua ya, bahwa tugasnya Bu Ermin ini berat. Luar biasa ini. Iya, ada juga saya penyuluhan. Ujung tombak kami nih Bu. Jadi kalau ada kasus di suatu tempat di RT, kita langsung melakukan penyuluhan tentang apa itu tadi TB seperti dijelaskan Ibu, pencegahan, penularan, pengobatan, dan yang terpenting jangan sampai mengucilkan pasien TB. Betul. Itu yang penting. Betul. Ibaratnya seorang pasien TB itu sudah divonis penyakit yang berat ya, teman-teman semua ya, sudah itu komplikasinya banyak, resiko kematiannya juga cukup tinggi gitu ya. Kemudian kalau harus mendapat diskriminasi di masyarakat itu sangat-sangat mempengaruhi pengobatannya nanti ya. Jadi justru malah nggak negatif-negatif nih gara-gara nggak konversi berubah jadi negatif dahnya. Oke. Tadi Bu Erwin mencari kontak erat. Nah Bu, kalau misalnya pacar itu masuk kontak erat nggak Bu ya? Kalau pacar masuk ya, masuk ya teman-teman semua ya. Jadi kalau ada pacar itu biarpun nggak serumah tetap masuk gitu. Iya, kadang kalau dia ada di kelurahan lain, kita susah mengejar, kita minta nomor WA dari pasien, minta dong nomor WA tapi kan sebelum kita nggak menginformasikan bahwa pacar tersebut positif, nggak boleh kan, gitu. Kita pakai cara lain, kita tanya pendekatannya. Iya. Banyak nih teman-teman, ilmunya banyak karena memang nggak langsung ke sasaran tapi muter-muter dulu ya. Karena kasih nanti kalau kita ngasih tahu ini loh cowoknya TB putus, lebih ngerti lagi berobatnya jauh ya. Tanggung jawabnya putus ya. Oke. Kita berlanjut ke narasumber Dr. Elis. Dr. Elis gimana sih? Apakah ada
penampakan khusus nih pasien-pasien TBC ini seperti apa gitu ya? Kira-kira gimana dok? Penampakan khusus sudah pasti ya, karena penurunan berat badan, penurunan nafsu makan pasti tampak kurus. Tapi tidak semua orang kurus TBC loh ya. Nanti semua, aduh saya kurus ini jadi TBC, tidak. Tapi tetap gejala-gejala yang sistemik maupun respirator. Jadi kalau gejala turun berat badan, kemudian penurunan nafsu makan itu kan gejala sistemik. Jadi kalau paru itu tidak cuma gejala sistemik yang ada, tapi respiratorik. Ya salah satunya yang gejala tadi saya sebutkan, bahwa ada gejala-gejala respirasi seperti batuk, sesak, nyeri dada dan sebagainya. Sistemik pun kita harus lihat, biasanya penampakannya oh ya orangnya kurus, nggak mau makan, berat badan turun. Kemudian kalau dari segi penampakan hanya melihat saja mungkin tidak bisa membedakan ini benar TBC atau tidak, tapi tetap gejala respirasi dan sistemiknya harus jelas. Yang kedua, penampakan apa lagi yang bisa memunculkan dok ini kira-kira TBC bukan gitu kan? Salah satunya yang harus lakukan pemeriksaan. Biasanya orang tanpa saya nggak ada gejala respirasi dok, saya hanya setelah kita raba. Jadi kalau khususnya kami dokter paru biasanya nggak cuma cek ke paru. Karena apa? Kadang-kadang pasien TB kalau tidak ada gejala seperti fibrotik atau fibroinfiltrat yang berat, yang tebal atau apa, tidak akan muncul pemeriksaan yang abnormal gitu, atau ada efusi baru ada abnormal. Tapi kadang-kadang suara dasar vesikuler maupun suara dasar parunya normal saja, tidak ada suara tambahan apapun. Jadi kalau pemeriksaan secara stetoskop gitu kadang-kadang normal, dalam batas normal. Tapi coba rabalah di sekitar leher, ketiak dan sebagainya, karena mikrobakterium tuberkulosis ini Bu luar biasa dokter Dewa. Dia itu bisa masuk ke seluruh organ tubuh kita. Kecuali nggak pernah ketemu nih kuku sama rambut, yang lainnya ada. Ya, di kelenjar ada, di tulang ada, iya, di beberapa organ lain ada, di luar paru pun ada. Jadi intinya TB tidak hanya di paru saja, tapi bisa di ekstra paru. Seperti itu dokter Dewa. Ya, dapat pencerahan lagi ya teman-teman ya, bahwa memang jangan kaget kalau tiba-tiba misalnya dokternya bilang oh ini TBC usus atau TBC mata gitu ya. Jangan kaget karena kita mungkin beranggapan bahwa TBC itu cuma di paru-paru. Iya. Masyarakat tahun sering menganggap bahwa oh TBC itu paru-paru, padahal enggak, sebenarnya bisa di mata, bisa di otak juga, bisa di usus, ginjal dan sebagainya. Jadi cukup banyak ya, cukup banyak sebenarnya. Tapi memang pintu masuknya tetap saluran pernafasan, karena dia airborne disease ya. Jadi dia di udara terhirup oleh saluran nafas, tapi dia mampirnya nggak tahu nih Bu kemana gitu dokter Dewa. Kemudian kita sudah ngomong gejala-gejala nih, sudah ngomong tanda-tandanya, sudah ngomong apa itu TBC. Terus sekarang pengobatannya seperti apa dokter? Bisa dijelaskan sedikit kepada teman-teman? Ya. Oke, ya pasti setiap saya bertemu pasien yang baru terdiagnostik positif adalah memupuk semangatnya Bu. Itu yang pasti, karena dia pasti shock, karena minum obatnya nggak cuma sehari 2 hari dokter Dewa, ini bisa minimal 6 bulan gitu. Dan pasti resiko untuk putus obatnya besar. Makanya saya selalu kasih applause dan luar biasa penghargaannya pada beliau-beliau ini, karena ujung tombak kami. Kadang-kadang justru kita nggak tahu kalau dia putus obat kalau nggak dilaporin dari fase ke-1-nya, karena laporan dari beliau-beliau seperti ini dokter Dewa. Jadi kalau pengobatan pada dasarnya saya selalu yakinkan, Bu, terdiagnosa ini Ibu juga harus bersyukur daripada ketemu penyakit yang lain yang belum tentu tahu obatnya. Tapi kalau TB bisa sembuh asalkan minum obat tidak telat sehari pun. Saya selalu bilang seperti itu. Oh begitu dok. Jadi akhirnya terpupuk walaupun minum, tapi yang penting sembuh, sehat, seperti itu. Yang kadang-kadang saya yang agak sedih adalah dia itu efek samping obatnya ada pasti kan dokter Dewa, karena obatnya bayangkan ada dalam satu tabletnya itu ada 4 macam obat, rifampicin, isoniazid, pirasinamid dan etambutol dalam satu tablet. Sedangkan orang pasti minumnya kalau dewasa minimal bisa 3 tablet gitu. Bayangkan sehari sekali makan langsung 3 tablet, pasti bayangannya
efek sampingnya kan pasti juga besar, tapi tidak semua orang mengalami efek samping. Kalau toh ada efek samping, sudah disiapkan terapi-terapi yang aman untuk andaikan, oh dok fungsi liver saya naik, oh dok fungsi ginjal saya naik, semua di screening dulu sebelum kita memasukkan obat. Kalau toh efek samping ada, ya sudah kita berikan, oh ini terapi potongan yang aman untuk fungsi liver, fungsi ginjal yang sesuai dengan efek sampingnya. Jadi jangan pernah takut. Khususnya ini Dokter Dewa, alhamdulillah ya, Balikpapan memiliki pemeriksaan yang super canggih untuk melihat DNA-nya sampai ke DNA daripada Mycobacterium tuberculosis, yaitu TCM atau tes cepat molekuler atau sputum gene export. Di situ kita bisa bisa terlihat betul-betul Mycobacterium tuberculosisnya terdeteksi tidak. Kalau sudah terdeteksi, mempan nggak sama obat ini yang kita berikan, OAT kategori 1 dan 2. Kalau memang resisten, ada pengobatannya lagi yang harus kita rujuk ke fasilitas kesehatan yang menyiapkan untuk MDR atau multi drug resistant atau resisten obat untuk TB. Jadi sahabat sehat, jangan pernah takut, jangan pernah patah semangat. Kalau ada efek samping obat, segera laporkan ke dokter atau vaskes terdekat. Insya Allah ada pemecahannya. Jadi winning solution pasti ada. Seperti itu Dokter Dewa. Ya itu sobat sehat ya, apapun yang dirasakan itu disampaikan ke dokternya gitu ya, karena memang kita minum Paramek aja ada minum Paramek, minum Botrek gitu ya, kadang kita nganggap oh ini obat sepele gitu ya, tapi semua obat yang masuk ke dalam tubuh itu ada risiko efek samping ya, itu yang perlu kita catat ya. Jadi yang penting jangan takut. disampaikan kalau memang ada, misalnya tiba-tiba kok saya mual ya dok ya, kok saya tiba-tiba mata saya kok kuning kelihatan gitu-gitu, itu sudah mulai disampaikan ke dokternya biar dicek. Jangan menyetop sendiri. Jangan putus sendiri. Terkait itu dok nih sekalian saya tanya, bahayanya apa sih dok kalau misalnya obatnya diminum putus-putus mendadak gitu? Kita ada kriteria kasus putus obat ya dok. Jadi untuk kasus TB itu ada kasus baru, kasus relapse, kasus putus obat, lost to follow up kayak gitu, itu ada kita kriteria-kriterianya. Kalau dibilang putus obat, pasti kan dia tidak minum obat lebih dari 21 dosis, lebih dari itu berarti sekitar sebulanan lebih lah dia nggak mau minum obat. Kalau putus obat, yang pasti adalah yang pertama, yang paling kita takutkan seluruh dokter paru adalah resisten obat. Kalau sudah resisten, kumannya tidak mempan, diobatin sudah tidak bisa pakai itu Bu, jadi menggunakan obat-obat yang resisten obat. Bayangkan itu Dokter Dewa bisa sampai 2 tahun ada injeksi dah. Bayangkan dikasih minum obat aja nggak mau diminum, apalagi nanti dikasih injeksi. Jangan sampai gitu, seperti itu. Kalau sudah resisten obat, si Mycobacterium tuberculosis ini menurut saya adalah Mycobacterium tercerdas di dunia. Sangat cerdas sekali. Dia bisa memecah RNA-nya, proteinnya bisa berubah-berubah. Itu yang membuat resisten obatnya terjadi gitu. Sayang sekali, sudah dikasih obat sesuai dengan dosisnya. Yang penting minum obat teratur, jangan sampai putus obat, akhirnya merugikan diri sendiri. Resisten obat yang pertama, yang sudah nggak mempan jadi kebal. Kumannya ini kebal. Terus yang kedua, apa yang terjadi? Sudah minum obat berapa bulan, diputus hanya 1 bulan gitu, kembali lagi Dokter Dewa minum lagi dari nol gitu kan. Itu sayang, sudah minum. Itu rasanya ada kasus pasien yang seperti itu, dia menyesalnya minta ampun karena dia cuma putus kadang cuma seminggu gitu, ya ulang lagi dari nol. Jadi itu selalu edukasi awal yang betul-betul kita harus kayak orang jual obat akhirnya ya, dari A sampai Z gitu. Jadi sampai minum aja, aduh ini kalau suara bisa habis nih ngomongin itu aja. Jadi sangat penting pada dasarnya obat jangan takut. TB itu bukan penyakit yang aib ya, itu bukan aib, itu harus ditekankan ya Bu ya. Kadang-kadang seperti itu ya, merasa dijauhin atau apa, sebenarnya itu bukan seperti itu, tapi justru ngerangkul, bukan ngerangkul dalam hal ini tetap pakai masker ya. Kita petugas untuk pengawasan minum obatnya kan, kalau petugas nggak mungkin kan dari dinas kesehatan, kemudian dari puskesmas tiap hari ngeliatin dia minum kan ya. Jadi pastikan bahwa keluarganya itu
sangat-sangat mendukung apa yang dia kerjakan. Karena saya selalu bilang sama pasien, intinya kalau Bapak minum obat teratur, Bapak sehat, di lingkungan sekitarnya juga sehat. Oke, seperti itu ya. Kadang-kadang itu yang perlu ini Dokter Dewa, makanya luar biasa beliau-beliau inilah. Kita nggak ada artinya tanpa beliau-beliau nih. Bener, yang ngerayu-ngerayu. Nah itu dengar ya sobat sehat ya, bahwa memang ini penting sekali untuk kepatuhan minum obat ya. Sekarang pilihannya itu memang apa, mau minum obat 3 butir atau mau minum 12 butir. Nah bayangin coba, belum injeksinya. Betul, belum suntiknya ya. Itu kalau sudah TBC kebal obat tuh, obatnya sudah minum obat kayak minum makan kacang gitu, ya, betul. Obatnya sudah berapa butir diminum. Makanya mumpung sekarang belum kebal, ini sakti loh, ini kumannya ini sakti, bisa kebal. Mumpung belum kebal, dimanfaatkan sebaik-baiknya, minum obatnya teratur sampai selesai gitu ya. Sayang banget sayang putus ya. Selanjutnya ke Bu Hermin nih Bu. Bu, selama menjadi kader TB tantangannya apa aja nih Bu? Tantangannya ya, biasanya pakai alamat palsu. Wah, penting ya, jadi lagi musim nih Bu. Misalnya ada pendatang dari luar kota, otomatis kan KTP-nya luar kota. Oh iya betul. Jadi ya mau tidak mau kita minta info dari petugas, Pak bisa minta tolong nomor HP pasien. Dan terkadang pun itu juga nomor HP palsu. Ada yang kadang ada yang kita lacak dapat, ada yang nggak dapat. Kalau nggak dapat ya ditinggal aja, cari indeks kasus lainnya. Nanti misalnya pasiennya datang berobat, minta tolong petugas untuk menanyakan alamat yang benar, nomor HP yang benar. Insya Allah. Jadi kita bisa janji temu. Luar biasa. Udah kayak penagih hutang. Iya, itu makanya. Ya. Sudah luar biasa. Ya, karena memang image-nya dalam masyarakat ini kan aib. Sudah kadang juga kita nggak mengucilkan, sudah ini dari pasien sendiri yang merasa mereka aduh aku bakal kucilin, aku harus menutup diri segala macam. Jadi ya begitu, kadang saya minta dampingi kader. Nah kader yang mendampingi saya ini nggak tahu kalau beliau itu pasien TB, karena kita nggak boleh membongkar ya. Dia udah ketakutan duluan, ibu nggak boleh masuk, mbak yang bicara aja yang masuk. Nah sampai aduh kalau begini nanti malah orang curiga. Iya, saya malah merangkul. Kadang juga berobat harusnya babynya naik, tambah ngedrop karena kepikiran ya, itu. Betul. Jadi memang kita harus menyemangati. Benar. Ya. Jadi waspada penting ya, tapi jangan juga lebay. Ya, jangan berlebihan ya, kasihan ya orang didiskriminasi pasien TB ya. Selanjutnya ini terkait ini Dokter Elis, mitos nih, banyak mitos dan fakta yang berkembang, mitos atau fakta yang ada di masyarakat gitu ya. Misalnya TBC itu penyakit keturunan, benar apa salah Dok? Tidak benar, tapi ditularkan. Nah, jadi tidak ada. Dok, saya nggak punya, saya sering itu Dokter Dewa. Jadi datang, kok bisa saya kena TB? Saya nggak ada turunan TB loh. Ini bukan asma. Ini bukan ya. Kalau asma kan memang genetiknya bisa diturunkan, tapi kalau TB itu bukan diturunkan. Sekali lagi itu mitos. Jadi tidak ada diturunkan Dokter Dewa, tapi ditularkan. Kita nomor 3 dunia Dokter Dewa, walaupun sekeluarganya nggak ada, kita ke pasar, kemana, masuk ke ini, mungkin pada saat itu tidak langsung tertular Dokter Dewa, tapi kita melihat hubungannya dengan tetap kembali lagi, walaupun sekarang pandemi pasti pikirannya imun. Ini sama, kalau imun kita turun ya sudah, kumannya bangun. Iya, dia nggak tidur lagi. Jadi kuman ini pintar. Kalau pada saat si inangnya itu sehat, dia baik, dia bubuk-bubuk cantik. Bubuk cantik, dormen, tidur, Bu, istirahat dia. Pada saat yang punya rumah sakit, dia menyerang seperti itu. Jadi yang pasti ada gimana sih mencegahnya, itu kan nanti pasti pertanyaan terakhir tuh Dokter Dewa ya. Gimana mencegahnya? Saya selalu bilang sama Pak Dok, gimana, kadang-kadang kan ada diagnosa waktu MCU itu TB tenang karena semuanya negatif, semua negatif, tidak ada klinis apapun, tapi dia sudah memunculkan salah satu gejala, biasanya orang bilang ya flek gitu, tapi dia TB tenang, dimana tidak ada tanda-tanda flek yang infeksi acute atau infeksi yang aktif gitu. Jadi itu dibilang TB tenang. Bisa nggak dia bangun?
bisa. Yang penting apa? Istirahat cukup, makan bergizi, olahraga gitu. Jadi kalau hal-hal kayak gitu ya tetaplah ada orang batu-batu, masker seperti biasa. Sebenarnya prokes yang 6M ini hampir sama sih dok, karena memang airborne disease hampir sama dengan apa yang sekarang terjadi. Jadi semoga ya harapannya TB juga menurun, pandemi juga segera selesai. Jadi kita bisa ini ya dok, benar-benar menyelesaikan TB kita ini. Jangan sampai kita dengan goal nomor 3 dunia. Harapannya kan jangan nomor 3 gitu dok. Ya ranking yang buruk gitu ya. Peringkat 3 sedunia aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke mitos berikutnya dok. TBC itu penyakit guna-guna, benar nggak sih? Tidak benar, jelas tidak. Mikrobakteriumnya tidak diundang sama dukun. Ya, jadi jangan salah ya teman-teman ya, bilangnya guna-guna, bilangnya keturunan gitu. Ini sebenarnya penyakit karena kuman. Kumannya cerdas, cerdas banget tadi. Pinter banget. Sudah bisa berubah-ubah. Sekarang misalnya dia tidur dalam tubuh ya. Kalau sudah tidur susah, kita nggak bisa kenal karena ada gejala biasanya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang nggak kalah pentingnya dok, bisa nggak sih TBC disebabkan karena merokok? Nah, ini biasanya para perokok ini edukasi saya tentang pasien perokok. Sebenarnya tidak secara langsung dokter, tapi ada fase-fase tertentu kenapa para perokok lebih sering dan lebih mudah terjangkit tuberkulosis. Yang pertama adalah semua partikel yang di dalam rokok itu masuk ke saluran nafas. Salah satunya adalah nikotin, dari sekian ratus bahkan ribuan partikel yang masuk ke saluran nafas. Dia akan mengganggu kerja daripada silia. Silia itu rambut getar dong. Rambut getar. Silia ini fungsinya sebenarnya filter kita bu. Jadi filter kita kalau para perokok itu filternya nggak bisa berfungsi dengan maksimal karena dibikin rigid itu kaku, nggak bisa nyari, nggak bisa apa. Jadi apa yang terjadi? Orang dengan perokok dia mudah sekali kemasukan bakteri lah, jamur lah, virus lah, apa gampang dia masuk karena tidak ada filternya. Jadi iya betul, jadi lost doll masuk ke dalam, habis itu ya sudah mudah terjangkit gitu. Jadi intinya tidak secara langsung karena rokoknya terus otomatis jadi TB itu tidak, tapi function daripada filter kita. Allah itu sangat luar biasa, filter kita itu banyak untuk supaya tidak langsung ke saluran nafas yang paling bawah gitu kan. Jadi dia ada filter, ada ini semuanya. Nah, ini dari atas saja bulu ya, bulu hidung, kemudian ada saluran nafas yang untuk lendir atau mengeluarkan, dibatukkan atau apa untuk mengeluarkan. Nah ini kita punya filter. Sayang kalau gara-gara itu akhirnya kaku, dia nggak fungsi. Jadi kalau kita punya saringannya nggak bisa menghalau begini-begini, dia diem aja, jadi ya masuk mudah. Seperti itu sih dokter Dewa. Berat sapu ya ceritanya. Sapunya kalau kaku ya nggak bisa buang kotoran gitu, jadi buang kuman keluar tuh nggak bisa dia. Jadi ya gampang kuman TBC-nya. Jadi karena merokok memang tidak secara langsung sudah jelaskan dokter, cuman dia mempermudah gitu, mempermudah kuman ini masuk langsung ke saluran nafas. Betul. Gitu ya. Oke, Bu, kembali ke Bu Erlin lagi Bu. Gimana Bu suka dukanya selama jadi kader TB ini? Gimana nih? Ceritakan. Dukanya dulu ya, Dukanya boleh ceritakan dulu. Kalau dukanya nggak pernah dipikirin deh. Kebanyakan sukanya amal ya Bu ya, itu banyak amal ibadah kita ya. Gimana sukanya gimana? Sukanya ya dapat ilmu lagi lebih banyak, dapat teman, ya banyak senangnya. Terus kadang-kadang kalau kemarin ada pasien stop minum obat, keluarga sudah menasehati, petugas juga menasehati, nggak kena. Akhirnya saya coba datang, saya tanya, Mas kenapa bisa muntah darah? Mas tahu kenapa? Gitu kan, karena paru-parunya kemungkinan sudah bolong. Iya, Mas kenapa sesak napas? Mas tahu, karena penuh itu paru-paru dengan bakterinya. Mas masih muda loh, gitu kan. Kalau dari ini hidup masih panjang. Mas mau sembuh, mau Mbak, ayo berobat lagi. Kira-kira berhentinya kenapa itu Bu? Karena memang saya tanya dari petugas puskesmas. Iya, efek samping bukan ya. Bosen, karena memang anaknya kecil. Iya. Namanya masih muda ya Bu ya. Betul, bosan. Ya setelah dia muntah darah, saya edukasi, ayo Mas. Ternyata setelah saya pulang dari situ, siangnya saya datang, sore dapat kabar dari kadernya, Mbak langsung ke rumah sakit karena sudah sesak napas, nggak bisa gerak.
Ya, setelah itu alhamdulillah saya tanya dengan petugas gimana Pak. Alhamdulillah Mbak, sekarang udah mulai lagi pengobatan. Sudah mau ya. Di situ ya orang tuanya mengucapkan terima kasih. Dalam hati saya ini nggak ada ngasih uang, nggak ada ngasih benda, nggak ada ngasih harta. Tapi kok begini banget kita alhamdulillah. Itu sebenarnya kepuasannya ya Mbak Hermin ya, luar biasa. Iya. Ya itu sobat sehat semua ya. Memang berbuat baik itu tidak mesti selalu apa ya? Berbayar. Berdonasi ya, berdonasi. Salah satunya ini kontribusinya Bu Hermin ya. Kontribusinya Bu Hermin membantu teman-teman yang yang sedang pengobatan maupun yang apa yang termasuk kontak erat gitu ya. Untuk diedukasi dengan baik oleh Bu Hermin sehingga bisa pengobatannya bisa selesai. Jadi bisa memutus mata rantai penularan. Oke. Ya ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Elis karena Elis ini banyak kegiatannya sobat sehat semua karena padat banget. Ya jadi harapannya gimana nih Dok untuk pengendalian TBC di Kota Balikpapan? Ya pasti harapannya segera mengeliminir semuanya ya. Harapannya kita semoga berharapnya Balikpapan ini terjaga daripada peningkatan TB yang fluktuatifnya yang harapannya sih bisa mengeliminir semuanya, kontak erat terobati semua, kemudian yang positif segera sembuh semua, tidak ada penularan lagi, zero TB di Balikpapan. Semoga bisa jadi contoh yang berikutnya. Yang pasti adalah saya bersyukur ada di kota ini, saya bersyukur bisa ada di Balikpapan dengan kinerja Paskesnya, dinas kesehatannya, dengan rumah sakit swastanya yang sinerginya luar biasa. Saya di tempat lain tidak seperti di sini. Makanya saya terima kasih dinas kesehatan yang luar biasa. Saya applause juga untuk kinerjanya, khususnya timnya Dokter Dewa yang luar biasa. Pandemi iya, TB iya, HIV iya, semua diurusin semua Bu. Saya bilang ya ampun satu-satu gimana tuh Wak bikin saya kebetulan sering ngobrol sama beliau, Dokter Dewa gimana kayak gitu ngurusin ya. Alhamdulillah semuanya berkat bantuan Ibu. Jadi harapannya Balikpapan terjaga dari TB, kalau perlu tidak ada peningkatan kasus lagi, mengeliminasi semuanya dan jangan pernah takut untuk diobatin. Itu aja Dokter Dewa. Terima kasih. Oke, sekarang kita dengar nih harapannya dari Bu Hermin nih, dari sisi kader nih mau seperti apa, gimana Bu harapannya? Pererat lintas sektor. Pererat lintas sektor. Iya, karena misalnya ada satu rumah yang balita kita rujuk tidak datang, kita hanya bisa mengedukasi karena balita ini imunitasnya rendah, rentan tertular dari keluarga yang satu rumah. Ya. Walaupun kita sudah mengedukasi, tapi kan kita udah nggak bisa maksa ya Bu ya. Iya betul. Iya Bu Hermi. Iya gitu aja. Terus kalau bisa ada komunitas mantan pasien TB di Balikpapan. Jadi biar ada lebih. Kalau kita ngomong Mbak mah enak nggak pernah TB gitu kan. Tapi jika ada mantan pasien kan ada bukti nyata ini bisa sembuh, sehat, bisa lagi beraktivitas kembali, saling menguatkan. Betul. Kalau dulu saya waktu pendidikan itu namanya ada guyup rukunnya. Jadi ada ini bekas MDR kalau dulu bro, ROTB resisten obat itu yang sudah lulus selesai itu diberi kayak sertifikat, terus dia menjadi bergantian untuk edukasi orang-orang juniornya lah yang lain yang lagi pengobatan, karena kan memang betul Bu, jadi penyintas TB bukan penyintas TB ini pasti memiliki trauma yang lebih besar, jadi yang pasti dia akan lebih berhati-hati dan memberikan edukasi jangan sampai orang lain kena seperti dia. Itu sangat penting. Terima kasih Bu Her, memang betul itu sangat penting. Iya. Betul. Oke, sobat sehat, demikian ngobrol-ngobrol bincang santai kita hari ini terkait TBC gitu ya. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman sehat semua, menambah ilmu buat teman-teman semua. Ya harapan kami sih semoga ini TBC ini bisa hilang lah, bisa eliminasi, bisa hilang dari muka bumi. Jadi karena memang kita ingin harapannya semua sobat-sobat di rumah ini sehat semua ya. Amin. Sehingga bisa beraktivitas, bisa bekerja seperti biasa ya, memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagainya. Jadi harapannya memang kalau sudah sakit tuh biasanya produktivitas pasti akan turun, jadi akan susah segala macamnya ya. Ya,
terima kasih Dokter Eli sudah Terima hadir di kasih, sini. Dokter Terima Dewa. kasih Bu Erni. Terima kasih. Jangan kapok-kapok ya podcastnya Dinkes ya. Oke. Kita sangat butuh narasumber yang kompeten seperti ibu semua di sini ya. Mungkin demikian yang bisa kami berikan pada sobat sehat semua. Kurang lebihnya kami menyampaikan mohon maaf. Saya Heri dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah.